Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang elastisitas. Adapun yang akan dibahas, pengertian elastisitas, elastisitas permintaan dan penawaran, koefisien elastisitas, permintaan dan penawaran, jenis-jenis elastisitas, dan elastisitas silang. Oke, elastisitas adalah pengaruh perubahan harga terhadap jumlah barang yang diminta atau yang ditawarkan. Adapun elastisitas permintaan di sini adalah pengaruh perubahan harga terhadap besar kecilnya jumlah barang yang diminta atau tingkat kepekaan perubahan jumlah barang yang diminta terhadap perubahan harga barang. Adapun elastisitas penawaran adalah pengaruh perubahan harga terhadap besar kecilnya jumlah barang yang ditawarkan atau tingkat kepekaan perubahan jumlah barang yang ditawarkan terhadap perubahan harga. Oke, kita lanjut ke untuk dapat mengetahui koefisien elastisitas harga tersebut, maka kamu bisa menggunakan rumus berikut. Oke, E sama dengan persen delta Q dibagi persen delta P, atau E sama dengan P per Q kali delta Q dibagi delta P, di mana untuk keterangannya delta Q adalah perubahan jumlah barang, delta P perubahan harga barang, P harga barang mula-mula, Q jumlah barang mula-mula, E elastisitas permintaan atau penawaran. Oke. Kita lanjut ke contoh kasus 1. Ini contoh kasus untuk menghitung ya. Di sini toko A pada akhir tahun melakukan cuci gudang. Harga yang semula 20.000 turun menjadi 15.000. Akibat penurunan harga, jumlah permintaan meningkat dari 1.000 menjadi 4.000. Jadi, koefisien elastisitasnya bisa dihitung seperti berikut. Oke, di sini dimasukkan ya. Delta Q di sini Q2 min Q1 berarti 4.000 min 1.000. Delta P yaitu P2 min P1 15 min 15.000 min 20.000, kalikan P-nya kita masukkan P1 berarti 20.000, Q-nya Q1 1.000, sehingga 4.000 dikurangi 1.000 hasilnya 3.000, kemudian 15.000 dikurangi 20.000 hasilnya 5.000. Kalikan ini dibagi hasilnya 20 ya, 20.000 dibagi 1.000 hasilnya 20, dikalikan 20 hasilnya sama dengan min 12, karena di sini jadi ED-nya lebih besar dari 1, karena untuk koefisien elastisitas di sini jika menunjukkan nilai negatif, maka nilai negatifnya diabaikan di sini, karena koefisien elastisitas ini berlaku mutlak. Jadi berlaku mutlak, jadi tidak berlaku nilai negatif. Oke, sehingga ED-nya lebih besar dari 1. Makanya ini untuk grafiknya seperti ini, ED lebih besar dari 1. Oke. Berikutnya jenis-jenis elastisitas. Oke, kita membahas elastisitas permintaan, yaitu jenis elastisitasnya elastis, rumusnya E lebih besar dari 1, logikanya persentase perubahan Q atau persentase delta Q lebih besar dari persentase delta P. Biasanya di sini contoh barangnya yang termasuk permintaan elastis itu kebutuhan barang mewah.
Yang kedua, permintaan inelastis, yaitu E lebih kecil dari 1, di mana logikanya persentase delta Q lebih kecil dari persentase delta P. Di sini contoh barangnya untuk permintaan inelastis biasanya kebutuhan pokok. Yang ketiga, permintaan uniter, di mana E sama dengan 1. Logikanya persentase delta Q sama dengan persentase delta P. Biasanya di sini contohnya kebutuhan sekunder. Oke, yang keempat, permintaan elastis sempurna. E sama dengan tak terhingga. Persentasenya di sini persentase delta Q sedangkan persentase delta P-nya sama dengan 0. Biasanya di sini untuk permintaan elastis sempurna itu kebutuhan dunia, yaitu minyak, misalnya minyak dunia. Kemudian yang permintaan inelastis sempurna E sama dengan 0. Logikanya persentase delta Q di sini sama dengan 0, di mana persentase delta P-nya tetap. Biasanya di sini contoh barangnya yaitu kebutuhannya seperti tanah, air minum, itu termasuk permintaan inelastis sempurna. Keterangannya di sini, persentase delta Q adalah persentase perubahan jumlah barang yang diminta, sedangkan persentase delta P persentase perubahan harga barang. Oke, kita lanjut ke macam-macam elastisitas penawaran. Sebenarnya sama antara elastisitas permintaan dan penawaran. Di sini ada 5 juga, ada elastis, inelastis, uniter, elastis sempurna, dan inelastis sempurna. Oke, di sini penawaran elastis rumusnya E lebih besar dari 1. Logikanya di sini persentase delta QS sama dengan E lebih besar dari persentase delta PS. Contohnya kebutuhan barang mewah. Oke, penawaran inelastis E lebih kecil dari 1. Persentase delta QS lebih kecil dari persentase delta PS, di mana contoh barangnya adalah kebutuhan pokok. Penawaran uniter E sama dengan 1. Oke, logikanya persentase delta QS sama dengan persentase delta PS, di mana contoh barangnya adalah kebutuhan sekunder. Berikutnya adalah penawaran elastis sempurna. E sama dengan tak terhingga. Logikanya di sini persentase delta QS tetap, kemudian persentase delta P-nya sama dengan 0. Contohnya kebutuhan dunia seperti minyak dunia. Yang kelima, penawaran elastisitas sempurna. E sama dengan 0, di mana persentase delta QS-nya sama dengan 0, sedangkan persentase delta P-nya tetap. Contohnya kebutuhan akan tanah dan air minum. Oke, kita lanjut ke kurvanya. Ini kurva elastisitas penawaran. Di sini kalau elastis sempurna, bentuk kurvanya seperti ini ya. Jadi ini contoh bentuk kurva elastisitas sempurna. Oke, yang kedua ini bentuk tidak elastis sempurna atau inelastis sempurna. Ini bentuknya seperti kurva yang kedua. Sedangkan kurva yang ketiga adalah elastis uniter. Jadi uniter, elastisitas uniter. Yang berikutnya adalah bentuknya yang inelastis atau tidak elastis. Jadi seperti ini. Kemudian yang elastis ini bentuknya seperti ini. Ya, jadi ini contoh kurva elastisitas penawaran. Berikutnya ini contoh kurva elastisitas permintaan ya. Elastisitas permintaan ini inelastis, bentuknya seperti ini. Kurva yang pertama, kurva yang kedua ini elastis, yaitu ED-nya lebih besar dari 1. Kurva yang ketiga elastis uniter sama dengan 1.
elastis sempurna di sini ED-nya sama dengan 0 ya. Inelastis sempurna sama dengan 0 di sini. Sedangkan elastis sempurna ini bentuknya seperti ini karena ED-nya sama dengan tidak terhingga. Oke. Elastisitas silang di sini ada elastisitas silang. Elastisitas silang ini merupakan persentase perubahan permintaan suatu produk X dikarenakan adanya perubahan harga produk Y. Sehingga kalau menghitung rumus elastisitas silang adalah Qx2 min Qx1 dibagi Qx1 dibagi PY2 dikurangi PY1 dibagi PY1. Ini adalah rumus elastisitas silang. Oke, pada elastisitas silang terdapat beberapa rumus sifatnya. Jadi beberapa sifat dari rumus tersebut. Jika EXY lebih besar dari 0, maka untuk barang substitusi. Jadi misalnya jika harga beras naik, maka beras yang diminta akan turun sehingga gandum yang diminta akan naik. Kemudian jika EXY-nya lebih kecil dari 0 untuk barang komplementer, yaitu jika harga gula naik sehingga menyebabkan gula yang diminta turun, maka teh yang diminta akan turun juga. Jadi ini komplementer di sini adalah barang pelengkap. Jika EXY-nya sama dengan 0, ini untuk dua barang yang netral atau tidak memiliki hubungan sama sekali. Oke, sekian dan terima kasih untuk materi elastisitas. Kita kembali atau berjumpa pada materi